jalan beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita bahas tentang apa saja yang membatalkan wudu gitu ya. Jadi perkara-perkara yang membatalkan wudu sebenarnya tidak terlalu banyak dibahas di himpunan putusan tarjih. Jadi yang jelas yang pertama itu apa saja yang keluar dari dubur dan kubul, dari kemaluan baik itu yang depan maupun yang belakang gitu ya. Nah, itu yang membatalkan wudu ya. Ya, termasuk di dalamnya nanti itu disebut hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil saja itu sudah membatalkan, apalagi kalau dia hadas besar. Kewajibannya tidak sekedar wudu tapi mandi, yang akan kita bahas gitu ya. Ya, kemudian berikutnya adalah kemarin kita bahas tidur. Ya, agak panjang, tapi tidur itu terutama adalah tidur yang nyenyak gitu ya, tidur yang pulas gitu ya. Nah, dalam sebagian mazhab Syafi'i itu tidurnya pokoknya tidak terlentang. Maksudnya sebenarnya terlentang itu adalah karena kalau sudah lemes semua, nah itu lepaslah ikatan ya, yang ada di pusar, yang ada di perut, sehingga lebih cenderung orang akan otomatis ya buang angin minimal gitu ya. Meskipun di situ nanti ada perbedaan pendapat, sehingga Muhammadiyah memutuskan itu yang tidur pulas saja. Kenapa demikian? Karena beberapa hadis yang kita baca kemarin, Nabi SAW ya bangun tidur sholat tanpa berwudu gitu ya. Itu yang kemarin, termasuk menyentuh kemaluan. Dalam hal ini juga sebenarnya masih sampai sekarang berbeda pendapat ya para ulama. Tapi untuk kehati-hatian maka itu disebut sebagai pembatal wudu. Kemudian yang terakhir kemarin lamastumun nisa gitu ya, berjima. Nah, itu tidak saja membatalkan wudu tentu saja, tapi juga mengharuskan seseorang muslim untuk mandi janabat, bersuci dengan mandi, tidak sekedar dengan wudu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya persoalan seputar wudu ini masih banyak sebenarnya ya. Meskipun di HPT itu ya hanya dibahas sampai di situ. Mengapa demikian? Karena ada beberapa pembahasan kemarin yang sempat dibahas ya seputar wudu itu adalah tentang membasuh di atas sepatu gitu ya. Sebenarnya bukan hanya itu, ada persoalan-persoalan lain. Nah, misalnya kalau dalam rukun wudu dalam mazhab Syafi'i, urut pernah saya contohkan ya, urut. Apakah urut harus? Kan gitu. Dalam mazhab Hanafi, nyemplung kamar mandi utawa nyemplung nang kolam maksud saya,
atau mandi begitu saja itu sudah tidak perlu berwudu lagi gitu ya. Ya. Termasuk adalah adanya riwayat yang itu memberikan kepada kita tuntunan tentang sunnah-sunnah wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wudu disapa orang wudu, ya, disapa orang, ya, itu beliau tidak menjawab, ya. Baru setelah selesai disapanya itu disapa dengan salam. Kok mboten niku maling ya? Disapanya itu dengan salam. Dan Rasulullah SAW tidak menjawab sampai nanti selesai wudu. Barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru beliau menjawab. Orang tadi dicari, ya, kata Rasulullah, saya tidak mengabaikan wudu, mengabaikan salam sampean. Saya tidak mengabaikan salam sampean, tapi saya tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan belum suci, ya gitu. Karena kalau belum wudu itu belum selesai wudunya, itu berarti kan belum suci. Nah, Rasulullah SAW menyebut nama Allah itu tidak mau kalau tidak dalam keadaan suci. Nah, jawab salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut nama Allah di situ, ya, menyebut nama Allah tanpa posisi suci. Rasulullah SAW tidak bersedia. Nah, ini beberapa persoalan terkait dengan wudhu, ya. Ya, karena itu Rasulullah SAW memberikan kisah cerita nyata, tapi memang itu namanya cerita yang masih akan datang, tapi dibocorkan oleh Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya, ditanya Rasulullah SAW, Bilal, saya itu sudah mendengar bunyi terompahmu, sandalmu di surga. Rahasianya apa? Sampean si orang gini. Nah, gitu kan. Maka kata Bilal bin Rabah, kalau betul nggak ada rahasia apa-apa. Saya ini sekedar setiap kali batal saya berwudu. Setiap kali batal saya berwudu. Nah, itu sudah menjadi dasar, ya, bagi kita semua untuk memperhatikan tentang kondisi punya wudu itu merupakan sebuah keutamaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu persoalan-persoalan yang terkait dengan wudu, seputar wudu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bersuci dengan cara kedua, yaitu mandi, gitu ya. Sakit sih, ngeten ya. Oh, ngeten. Nanti ke sini saya. Bentar, saya geser ke sini. Nah.
tentang mandi al-ghuslu. sekarang mandi al-ghuslu. Jadi kita akan baca pertama keputusannya. Loh, kok boten saged mana? Boten kuat kan ijo kan. Mriki ireng. Berarti niki kabele boten kuat. Jadi yang pertama kita akan baca keputusannya, yang kedua kita akan baca dalil-dalil yang relevan, yang ketiga kita akan mendapatkan rinciannya. Sebentar, betul apa? Sebentar. Kesana. Karena dia pindah-pindah, gak kuat nih kabelnya. Ngeten mawon ijo-ijo dedek betul apa? Ya. Dan ada persoalan yang bisa kita bahas sebagai pembanding nanti ya. Kita baca keputusannya dulu. Oh, lah kok dadi cilik. Teng mriki niku wompo. Ya, teng mriki dadi niki sudah full screen. Baik, saya baca. Geser ngeten niki saged digedhe-gedhe nampune. Idza tanabta bi khurujil mani. Ini saya kula terjemahkan langsung mawon ya, karena terjemahannya saya taruh di slide berikutnya. Idza tanabta bi khurujil mani, apabila kamu junub dengan sebab keluarnya mani. Au iltiqa'il khitanaini, atau dengan sebab bertemunya dua kemaluan ya, maksudnya jima. Dua kemaluan itu disebut ya, juga bahasa lainnya khitan, karena dia menjadi sesuatu yang dikhitan. Duh, mosok wedok dikhitan mungkin ya. Kalau dalam di Madura barangkali masih ada ya tradisi khitan untuk perempuan itu ya. Jadi dari sana khitan untuk perempuan, meskipun tidak sama dengan laki-laki. Kalau khitan perempuan itu cuma dilukai sedikit saja ya, bagian ini. Atau bertemunya dua kemaluan atau jima. Ya, jadi saya ulangi. Idza tanabta, jika kamu itu junub dengan sebab bi khurujil mani, keluar mani, atau dengan sebab jima, au aratta hudurul jum'ah, atau karena mau hadir sholat Jumat, au naqaiti minal haidi, atau kalau perempuan kalian bersih dari haid, awin nifas, atau nifas ya, fal taghtasil, hendaklah kalian mandi. Jadi mandi junub itu sebabnya siji keluar mani, dua bertemunya dua khitan jima ya. Keluar mani itu maksudnya nanti dalam bentuk mimpi ya. Yang kedua adalah jima, yang ketiga hadir Jumat, yang keempat itu adalah bersih dari haid atau bersih dari nifas. Mau disebut 4 atau disebut 5 monggo. Fal taghtasil, hendaklah kalian mandi. Sebelum saya lanjutkan, karena ya selanjutnya itu ini ya tata caranya. Nah, ini tadi terjemahnya. Nah, dalilnya napa mawon? Pertama tadi apa? Ini kesimpulannya di sini, ringkasannya. Ringkasannya
sebab-sebab mandi junub. Dan ini nanti ada pembahasan lebih panjang, karena kalau di HPT memang lo lah kok mau tempatnya jelas ya. Wah. Karena apa? Karena mestinya hitam dengan putih. Kalau di sini jelas. Nanti karena jadi nonton sing sakit mripate mangke. Nah, ngeten nggih. Sebentar. Saya coba lagi. Saya geser. Nah, ini sudah nih, hitamnya sudah, tinggal ini. Jadi ada 4 tadi itu kalau di sini, ya, mengeluarkan mani, bertemu kedua persunatan atau yang dihitan atau jima, yang ketiga hendak menghadiri sholat Jumat, yang keempat kalau mau disebut 5 juga boleh, ya, bersih dari haid atau nifas, gitu ya. Saya lanjutkan dulu ke ini, ke dalilnya dulu. Dari mana itu ditentukan? Pertama, ya kemarin surat Al-Maidah ayat 6, ya, di mana di bagian tengah di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Jika kalian dalam keadaan junub, fattahharu ay faghtasilu. Ya Allah, kok betul mana ini? Faghtasilu. Jadi surat Al-Maidah ayat 6, gitu ya. Junub itu wajib mandi. Nah, sebab junub niku napa mawon? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Kata Rasulullah SAW, air itu dari air. Maksudnya sebabnya mandi junub itu adalah dari keluarnya air mani. Nah, gitu ya. Ini yang di sini ya. Nah, di sini sekali lagi apa namanya, tulisan teksnya ada yang kurang. Ini yang paling atas sendiri, wali hadisi innamal ma'u, kurang alif niku. Mak niku sing pertama kurang alif. Innamal ma'u minal ma'. Air itu berasal dari air. Maksudnya ngipi terus keluar mani itu menjadi sebab harus mandi. Dan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, sahabat lain Ali bin Abi Thalib itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, niki, kuntu rajulan mazza'an, saya ini laki-laki yang gampang mengeluarkan mazi, bukan mani, mazi. Mazi niku yang bening, ya, yang bening, yang bening pokoknya ya. Fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini sing takon mboten ahli dhewe.
wali niku isinan. Sing takon niku Maulanya Ali, ya. Apa nek sakniki cerita ya gurune Ali. Kok sampeyan takon aku isin. Nah, gitu nggih. Nah, akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Fil madhi al-wudu'u, ini yang tengah-tengah ya, tak geser ke atas, nggak bisa digeser ke atas, yang tengah-tengah. Fil madhi al-wudu'u, kalau madhi saja cukup wudu. Wa fil mani al-ghuslu, kalau mani baru mandi, gitu ya. Begitu pula Ummu Salamah niki garwane Nabi SAW. Jadi nanti cara mandi junub itu hanya melalui 2 orang. Maksudnya nopo? Tata cara iki ya apa carane? Sing ngero niku nggih mek wong kalih tok. Sebab Ummu Salamah garwane Nabi kali Aisyah radhiyallahu anhuma itu memang ya di skenario pernah mandi junub bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tata caranya niku diajarkan kepada kita. Nabi boten ngajari langsung. Ya, beliau membawa napa? Saksi mata sekaligus napa nggih ikut melakukan, jadi langsung mempraktekkan. Nanti caranya ada di bawah. Jadi kalau panjenengan dapati tata cara mandi junub, pasti ada 2 cara. 2 cara ini mirip tapi ada perbedaannya. Nanti kita lihat. Ummu Salamah juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ummu Salamah niku sakjane kaitane niku garwane Abu Salamah, gitu ya. Mantu niku meninggal, gitu ya. Disambangi Nabi. Dari Nabi, sampai aja khawatir, ndonga ngene, Allahumma ajurni fi musibati, ya, wa khluf li khairan minha. Ya Allah, musibah kula niki garwa kula jenenge Abu Salamah sedo niki, kula tak sabar jenengan paringi kula pahala, wa khluf li khairan minha, terus jenengan paringi ganti sing luwih apik. Akhirnya Nabi ya dadi garwane Nabi. Jadi Ummu Salamah iki temenan tuh kene mandi kan ngoten nggih. Itu namanya Ummu Salamah ya. Jadi doa napa jenenge kalau kita takziah itu tadi itu diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Nek wong ngerti ya artine maknane iso-iso ahli waris utawa keluarga murah-muring sampai niku tinggal mati bojo langsung njaluk ganti sing luwih apik iki ya apa karepe kan ngoten ya. Itu ceritanya Ummu Salamah itu ya. Ya ditinggal mati Abu Salamah dadakno angsal Nabi. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Ummu Salamah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi." Wahai Rasulullah, bab barang bener, barang apik niku mestine Gusti Allah niku gak atik istilah isin-isinan. Maksudnya niku ngapunten kula gak atik isin nggih takon, soalnya niki perkara bener, butuh ya nopo sing bener. Maka kata Ummu Salamah, fahal alal mar'atil ghuslu idza talamat. Yang istri niku perempuan itu
kaum wanita itu kalau mimpi niku nopo wajib mandi ngian. Qala na'am idza ra'atil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi nek metu banyune gitu ya, metu maninya. Begitu. Sama. Gitu ya. Dari sinilah maka tadi yang pertama keluar mani. Itu dalilnya. Ada dua hadis yang muncul di situ. Yang kedua apa tadi? Kalau bertemu dua khitan. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu. Jadi kalau ada seorang suami pun lungguh nanggone bojone, thumma jahadaha maksudnya adalah kemudian menggauli menjimaknya, faqad wajabal ghuslu, wajiblah mandi. Gitu ya. Dalam riwayat yang lain meskipun belum keluar, pokoknya nek pun ketemu ya, pun ketemu dua kemaluan itu sudah wajib mandi. Gitu ya. Ini apa tadi? Yang kedua, jima. Sekarang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Yang ke tiga, Jumat. Gitu ya. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ah falyaghtasil. Apabila seseorang di antara kalian itu hendak pergi Jumat, maka mandilah, gitu ya. Maka itu dianggap wajib. Tapi niki nanti ada pembahasan lain, gitu ya. Wajib atau sunnah, itu nanti ada pembahasan. Tapi dari hadis ini itu tarjih memutuskan mandi Jumat itu wajib, gitu ya. Padahal enten sing luwih keras dugi hadis ini. Maksudnya lebih tegas, lebih keras tuh maksudnya lebih tegas. Kalau tuturno sing lebih tegas niku hadisnya munine ngeten. Sebentar. Nah, ini tinggal lo kedekne didik. Abu Sa'id, kalau niku kan Abdullah bin Umar. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda. Apa itu? Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nah, gitu nggih. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah ihtilam, sing wis ngipi, sing wis balik. Mandi Jumat wajib bagi yang sudah balik. Ya. Tapi di situ juga ada anjuran wasiwak, juga siwak. Wa an itu ditimim niku. Nek situ kan am. Wa ayyamas saminati bima yaqdiru alaihi, memakai wangi-wangian kalau bisa. Tapi yang terkait dengan Jumat tadi jelas. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib. Ini lebih keras. Meskipun diputuskan di HPT itu hukumnya mandi Jumat itu wajib, tapi nanti wonten sing berpendapat wonten wajib, sunnah. Ngerti nggih? Mangkane nggih enten sing ngarani tetap sunnah, tidak wajib. Nanti kita lihat. Sebentar, kita kembali lagi ke tadi ya. Itu dalilnya tentang Jumat. Kalau dalilnya tentang bersih dari haid,
Itu dalil Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Itu yang ada kutipannya di situ di atas dalam kurung, itu ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Napa maksudnya niki? Orang-orang bertanya kepadamu, ya napa Nabi nek menggauli istri sedang haid? Jawablah wahai Nabi kepada orang-orang bahwa haid itu adalah adza kotor. Qul huwa adza fa'tasilun nisaa fil mahidhi. Hendaklah kalian jauhi, hendaklah kalian menjaga jarak dari istri yang sedang haid. Sampai kapan? Sampai suci. Hatta yathur. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah tatahharna bersuci, ai irtasalna mandi. Kalau mereka sudah mandi, ya begitu ya. Berarti itu juga menjadi kewajiban. Gitu ya. Nah, nek nifas ada di belakang ini hadisnya. Maaf. Kuning ini. Oh, di sini. Jadi Fatimah binti Abi Hubais itu pernah istihadah. Ya, istihadah. Istihadah niku haid gak mari mari. Ngoten nggih. Wis kula gampang mawon. Istihadah niku haid gak mari mari. Maka kemudian Fatimah binti Abi Hubais tanya kepada Nabi SAW, ya napa ngoten niku? Maka Nabi SAW menjawab, zalika irqun, iku jenenge ya ada urat yang bermasalah. Maksudnya itu adalah penyakit, itu ada kelainan. Walaisat bil haidah, sing ngoten niku dudu haid. Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Kalau haid itu datang, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faghtasili fasolli. Tapi kalau sudah pergi haidnya, mandilah kemudian sholatlah. Ngerti nggih? Ya. Cuma yang napa yang nifas belum muncul di sini. Nanti ada dalam hadis lain. Baik. Itu napa sebab-sebabnya mandi junub ya dengan dalilnya. Nah, sebelum bicara tata caranya, saya tampilkan dulu pendapat yang berbeda ya. Apa itu? Pendapat yang berbeda itu selain karena dua sebab tadi itu, enten sebab lain. Aduh, tulisannya jauh cilik ya. Oke, niki mawon. Ini kalau di dalam kitab Fiqh Sunnah ditambahkan.
Siji loro telu. Telu wau kan sekawan. Napa? Mani sekawan gasal. Nggih, gasal dengan nifas ya. Nifas dengan haid dijadikan 1 4. Ya, keluar mani bersenggama atau jima, yang ketiga Jumat, yang keempat adalah haid dan nifas gitu ya. Nah, boleh 4 boleh 5. Tapi yang ketiga Jumat itu kalau dalam fikih sunnah nggak masuk, karena nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, karena itu yang di sini yang keempat dan kelima napa? Yang keempat itu kula kedek nanti. Ya. Yang keempat itu al-maut, mati. Nggih, tapi kan mboten saged atus dhewe, nggih didusi. Ana nggih ditambahkan al-mautu idza matal muslimu wajib taghsiluhu ijma'an ala tafsili ya'ti ma'ala mauti. Ya. Itu dianggap juga itu mandi besar, mandi junub ya. Yang kelima adalah al-kafiru idza aslama. Wong kafir nek mlebu Islam. Niku berdasarkan riwayat hadisnya begini. Ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Samamah al-Hanafi usiro. Enten jenenge wong Samamah atau Sumamah al-Hanafi. Usiro, ditawan. Menjadi tawanan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdu ilaihi fayaqul. Dan Nabi SAW isu-isu nemoni tawanane sambil bertanya, "Ma indaka ya Samamah?" Samamah, ya apa iki? Sampean tawanan niki iso sampean duwe apa? Nebus gawe apa? Kan gitu nggih. Ditanya wong tawanan perang. Ya, sampean duwe apa digawe nebus iki? Kan gitu nggih. Fayaqulu, dia menjawab, "In taqtul zatamin wa in tamnun ala syakirin." Nek sampean pateni kula niki wong yang duwe getih. Yang duwe getih niku maksude awak niki wong urip sampean pateni ya mentolo sampean berarti. Nah, ngono nggih. Wa in tamnun, tapi nek sampean murah ngekei. Nah, ya. Dalam surat apa itu? Wala tamnun tastaksir. Nah, itu kan al-mudassir ya. Ya ayyuhal mudassir ya qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wala tamnun tastaksir. Ya, nek ngekei ojo njaluk balen akeh. Niku nggih. Tapi nek niki wa in tamnun, tapi nek sampean niku gelem loman murah, tamnun ala syakirin, sampean niku berarti ngekei nang wong sing pinter syukur. Pun ta nek sampean bebasno kula niku matur suwun sangat. Kira-kira cara Jawane ngaten nggih. Tapi kalimatnya orang sana itu kan dibuat seperti syair ya. Wa in turidil mala nu'tika minhu ma syi'ta. Nek sampean niku njaluk ganti tebus duit, sampean tak kei piro sing sampean njaluk. Nah, itu semua sumbare ngoten. Wa kana ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbunal fida. Nek sahabat-sahabat seneng ya nek wong iku kei duit. Ya, sing akeh. Wa yaquluna ma nasna'u biqatli hadza. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau dibunuh? Wis ya percuma kalau apa-apa. Dipateni percuma kalau apa-apa. Famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Nah, hari berikutnya nih sahabat itu pun rame. Jadi wong nawari ngoten mboten langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah lewat
ternyata orang itu masuk Islam. Fahallahu wa ba'atsa bihi ila haiti Abi Talhah. Ternyata dia memilih masuk Islam, dan kemudian oleh Rasulullah akhirnya justru diberi tugas karena masuk Islam untuk mendatangi rumahnya Abu Talhah. Tapi wa amarahu ayyaghtasila faqtasala wa shalla rak'ataini, diperintahkanlah dia itu untuk mandi, dan akhirnya mandi kemudian sholat 2 rakaat. Sehingga Nabi SAW kemudian berkomentar dalam kurung itu yang di bawah, laqad hasuna islamu akhikum, Islamnya saudaramu ini sudah sangat baik, wis pas carane Islam itu pas gitu ya. Itu dianggap oleh atau disimpulkan oleh sinten Said Sabiq dalam kitabnya itu wajib berarti. Tapi memang ini pendapat ya, sebagian lain tidak berpendapat wajib. Sama dengan Jumat tadi itu. Jumat itu oleh mazhab Syafi'i mboten wajib. Kanca-kanca sebelah sampeyan takoni, mandi Jumat wajib napa mboten? Mboten, sunah. Kok saged? Ini karena ini karena ada ini. Ada hadis, bukan hadis nih ya. Ada riwayat dari Imam Bukhari, sumbernya Abdullah bin Umar. Jangan kula wacana dulu. Anna Umar bin Al-Khattab bainama huwa qa'imun fil khutbah. Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, berarti dulu itu khalifah sekaligus khatib. Nabi menjadi pemimpinnya umat Islam, ya beliau yang imami, beliau yang khutbah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifatul Rasulullah SAW, sama. Ketika Umar menggantikan Abu Bakar As-Siddiq juga sama. Saniki mboten kan dewe malah dipisah, imame dewe, khutbah dewe kan ngoten nggih. Kalau dulu nggih ngimami, nggih khutbah, nggih dadi bupati, dadi presiden, dadi ngoten niku nggih. Nah, ketika Umar bin Khattab sedang berdiri khutbah, qaimun fil khutbah, yaumal jum'ah, hari Jumat, iddakhala rasulun minal muhajirin, masuklah seorang laki-laki muhajirin. Mboten disebut jenenge kaitan, tapi mungkin disebut minal muhajirin al awwalin, termasuk muhajirin yang awal, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi SAW. Siapa? Wahwa Utsman bin Affan. Fanadahu Umar. Jadi Umar pun ngadeg. Nek khatib pun ngadeg oleh apa? Makmume. Mboten ada napa-napa. Kan ngoten nggih. Sing teka pertama oleh unta. Ya kan? Sing kedua oleh sapi. Berikutnya sampai sing terakhir sebelum khatib naik itu masih oleh ndoke pitik. Ya kan ngoten nggih. Tapi nek khatib pun munggah oleh apa-apa. Nah gitu. Nah niki Umar sedang khutbah, berarti oleh apa-apa ya Utsman niki. Akhirnya ya, itu kalau dulu ya sedang khutbah langsung negur jamaah. Ngono nate ngoten niki. Ya. Mantun nazan khutbah, ya baru di pengantar mahasiswa, tempat wudunya di sana, di kampus, tempat wudunya di sana, kampus kita ya, yang di Gelang gitu ya, tempat wudunya di sebelah selatan, tempat parkirnya di sana.
lewat gitu depannya gitu. Gutuk. Oh berarti kate nang parkiran ngoten lho. Berarti kate tuh langsung. Itu yang ada di luar. Balik wudu dulu. Wudu. Balik wudu baru masuk. Iki mung jangan luput. Arek sak niki gini wis seru loh. Ya Allah, gitu ya. Kita itu 2 kali saya di situ ya. Pernah itu. Jadi ketika di sana itu gitu. Ketika apa namanya ada azan, ya azan jenteni sampai mari. Kok krungu sepeda motor. Azan kate mari krungu sepeda motor starter. Karena corongnya, toanya itu juga didengar oleh security. Saya minta itu kalau sudah begini hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Saya bilang gitu ya. Iki arek-arek iki opo iki. Saya pernah. Umar bin Khattab radhiyallahu an menegur Utsman bin Affan. Napa? Jawab ini kok pertanyaan nih, teguran nih. Iki tengah-tengah iki nggih. Ayu sa'atin hadhi, sampean gak ero iki jam piro? Cara Jawa nggih. Kamu tidak tahu sekarang jam berapa itu? Nah, jawab Utsman bin Affan, qala inni syaghaltu, aku iki syughul jare wong bangil. Syughul niku napa? Kerja. Syughul repot. Syughul niku repot, tapi nek dadi bahasa Arab mriki niku kerja. Syughul nang ndi? Nah, kerja nang ndi? Syughul niku repot, repote mergo kerja. Kata Utsman bin Affan, ini syaghaltu, saya ini syughul, saya ini repot. Utsman kan pedagang. Enggak. Utsman pedagang, nek Umar peternak. Ngoten lho. Anake Abdullah bin Umar peternak. Umar saderenge mlebu Islam peternak. Itu. Nek Utsman pedagang, pasar rame. Gak krungu, makanya nanti sejak masa Utsman bin Affan azan itu 2 kali gara-gara mungkin ya gara-gara ini. Tidak ada hubungannya langsung, tapi nanti ada riwayat azan Jumat 2 kali. Itu yang satu oleh Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah ditekek nang pasar. Nang pasar adano dhisik. Ya, baru setelah itu kumpul azan. Gitu nggih. Itu ceritanya azan kok jadi 2 kali. Itu Utsman bin Affan. Ya mungkin gara-gara awake dhewe aku iki ditegur isi ditegur wong akeh level Utsman bin Affan ditegur ngarepe wong akeh napa. Sampai niku karo jam ta. Jam berapa ini? Ini syaghaltu, saya syughul, saya kerja, saya repot. Falam angqalib ila ahli. Saya bahkan belum pulang ini tadi. Hatta sami'tu ta'zin, hingga saya dengar azan. Falam azid an atawaddatu. Bahkan saya juga kadek mandi, aku mek wudu tok. Falam azid, saya tidak nambah antawaddatu kecuali saya ini wudu. Jadi aku kula niku nggih mboten kok beratus niki wudu tok. Faqala wal wudu aidan. Lho sampeyan niku ya mek wudu tok. Gitu. Itu kalimatnya Umar bin Khattab. Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Padahal sampean tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perintah untuk mandi. Umar tetap mawon. Ya wis. Ngoten nggih. Maka dalam mazhab Syafi'i niki ya, makanya saya sebut qala Syafi'i falima lam yatruk Utsman as-salata lil ghusli, maka karena sebab Utsman tidak meninggalkan sholat untuk mandi. Maksudnya gak ngali adus dhisik baru sholat. Walam ya'murhu Umar bil khuruji, dan Umar tidak memerintahkan Utsman untuk keluar lil ghusli untuk mandi. Dalla zalika, hal itu menunjukkan ala annahuma, bahwa keduanya Umar Utsman alima podorune annal amro bil ghusli lil ikhtiyar, perintah mandi ku ya sajane ya isok milih. Itu alasannya Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i mandi Jumat itu sunnah. Meskipun kalimatnya tadi apa?
Huslul yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nah, monggo sing hati-hati ya sudah mandi wajib. Nonton. Tapi dengan pendapat ini enak kok posisinya wangel sing gak iso kaya Utsman niku wau. Bismillah muga-muga seiso ngoten carane. Iya. Makanya kalau memang mau repot sejak pagi mandi lebih awal. Mandi besar maksudnya gitu. Saya kira sampai di sini dari ngomong tata cara nih baru bicara tentang ini tadi. Ya, ada persoalan-persoalan yang di kalangan ulama tidak persis sama. Tata caranya juga ada dua nanti ya. Tapi barangkali untuk mengetahui secara umum panjenengan tahu semua bedanya. Kalau yang Ummu Salamah ya itu ini apa namanya, kalau Aisyah radhiyallahu anha itu apa namanya pakai wudu dan kemudian diakhiri dengan mandi. Kalau cara satunya itu sama dengan awal tapi wudune mboten sampai mencuci kaki baru mandi, kan mencuci kaki sakderenge medal. Nah, ngoten tok. Itu bedanya di situ. Kalau Aisyah mengajarkan kepada kita hasil diajari Nabi secara langsung itu wudu lengkap ya, belum yang lain-lain ya, tapi intinya yang saya bicarakan wudu lengkap baru kemudian mandi. Nah, kalau cara satunya diajarkan kepada istri Rasulullah SAW yang lain, wudu tapi tanpa mencuci kaki. Nah nanti mencuci kaki sebelum keluar gitu ya. Itu mandi junub itu. Oke, mandi junub itu begitu. Termasuk mandi Jumat kan tidak harus dalam posisi keluar mandi. Mandi Jumat nggih ngoten niku. Wudu dhisik. Cuma sing pertama niku mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan sampai bersih. Ya, baru kemudian wudu, baru kemudian mandi gitu, ya. Saya kira demikian. Ngapunten dengan kata aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.